Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Langsung saja kita bahas film The Truman Show 1998. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang ngabacot sorangan wae, dan ini dia bebenguknya. Dia bernama Christoph tidak pakai Columbus. Sedangkan laki-laki ini bernama Truman, dan terlihat pada saat itu tangkurak si Truman sedang diawasi menggunakan kamera tersembunyi melalui cermin dua arah yang berada di rumahnya. Lalu siapakah sebenarnya si Truman ini? Yang pasti pada masa itu tangkurak si Truman ini sedang menjadi pembicaraan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Entahlah apa yang telah diperbuat oleh si Truman hingga seviral itu, karena saya pun tidak nyaho. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang pada pagi itu terlihat si Truman pun menjalani kehidupannya seperti orang pada umumnya. Dia bekerja dan bersosialisasi dengan orang yang ada di sekitarnya. Saat tangkurak si Truman ini baru saja akan berangkat bekerja, tiba-tiba saja ada benda asing yang jatuh di hadapannya, dan ketika si Truman memeriksanya, dia pun kebingungan entah dari manakah benda ini berasal. Tetapi anehnya pada saat tangkurak si Truman ini sedang menaiki mobil, bahkan saat dia sedang berjalan menuju ke tempat kerjanya, dia terus diikuti dan terus dipantau melalui kamera tersembunyi. Entahlah tangkurak si Truman ini siapa, apakah dia seorang intelijen atau justru seorang buronan yang terus dipantau seluruh gerak-geriknya. Karena asli aing jadi bini sirin ih. Tetapi pada saat itu terlihat Truman pun bekerja seperti biasanya di kantor, dan pada saat itu dia sedang mencari informasi tentang seseorang yang tinggal BPG yang bernama Lauren Garland dan Sylvia Garland. Dan perkenalkan, wanita ini adalah istrinya si Truman. Ya, kita panggil saja Siti karena nama dia tuh terlalu susah ya disebutinnya. Tangkurak si Siti ini bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit, dan pada saat itu terlihat dia pun sedang ngabacot bersama si Truman. Singkat cerita, peting pun poek pada malam itu terlihat tangkurak si Truman pun sedang menemui bestinya, dan ini dia bebenguknya. Dia bernama Marlon. Pada saat itu tangkurak si Truman mengatakan kepada Marlon bahwa dirinya ingin mabur dari pulau itu dan berpindah ke pulau Fiji. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat tangkurak si Marlon pun meninggalkan Truman sendirian di tepi pantai, dan pada saat si Truman sedang ngabagug, tiba-tiba saja ada sebuah hujan yang mengguyurnya. Tetapi anehnya hujan itu terlihat seperti hujan buatan, dan balegugnya adalah tangkurak si Truman ini tidak merasa curiga sama sekali, tetapi justru dia malah merasa kegirangan. Tak lama kemudian tangkurak si Truman pun pulang ke rumahnya, dan pada saat itu terlihat istrinya pun si Siti kebingungan melihat Truman yang sudah basah kuyup. Bukannya menjelaskan kepada si Siti kenapa dirinya bisa basah kuyup, tetapi justru tangkurak si Truman ini langsung ngomong kepada si Siti bahwa dirinya ingin berkeliling dunia dan Siti ikut bersamanya. Tentu saja pada saat itu naluri Siti sebagai seorang wanita pun langsung muncul, dan jelas dia langsung menolak seluruh keinginannya Truman dan mengatakan kepada si Truman bahwa boro-boro buat keliling dunia, buat bayar hutang saja duit mereka teh masih kurang. Di keesokan harinya terlihat Truman pun berangkat bekerja seperti biasanya, tetapi pada hari itu dia terlihat berpapasan dengan seorang laki-laki tua, dan ketika dia perhatikan dengan seksama ternyata laki-laki tua itu adalah ayahnya. Pada saat itu terlihat tangkurak si Truman pun kebingungan karena setahu dirinya ayahnya ini sudah modar sejak dia masih kecil karena kelelep di laut. Saat si Truman masih dalam kebingungan, tiba-tiba saja ada segerombolan orang yang membawa ayahnya mabur dari sana. Sontak saja pada saat itu tangkurak si Truman pun langsung mengejar ayahnya dan meminta tolong kepada orang yang ada di sekitarnya. Tetapi anehnya pada saat itu seluruh orang yang ada di sekitarnya justru tidak sama sekali memperdulikan hal tersebut. Tak lama kemudian terlihat Truman pun langsung mendatangi ibunya dan mengatakan kepada beliau bahwa dirinya baru saja bertemu dengan ayahnya di jalan. Tapi ya tentu saja ibunya teh tidak percaya dengan apa yang dikatakan si Truman, karena ibunya sudah tahu betul bahwa ayahnya si Truman ini sudah modar. Tetapi pada saat itu tangkurak si Truman teh tetap marugul dan kekeh bahwa orang yang dia temui adalah benar-benar ayahnya, yang membuat dirinya yakin itu adalah ayahnya karena ketika ayahnya diberitakan sudah modar dan tenggelam di lautan, tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan jasad dari ayahnya.
Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat Tengkorak Sitrumun pun sudah pulang ke rumahnya dan dia mengatakan kepada si Siti bahwa tadi siang dia bertemu dengan ayahnya di jalan. Tetapi pada saat itu Siti pun tidak terlihat kaget karena dia mengatakan bahwa ibunya Truman sudah menceritakan semuanya kepada si Siti. Sampai pada akhirnya Tengkorak si Siti ini mengatakan kepada si Truman, ya udahlah daripada kamu stres mikirin hal yang kayak begitu, mendingan kita ngaduk semen. Dan saya yakin kalian tahu mereka akan berbuat apa berdua ya. Di keesokan harinya terlihat ketika Tengkorak Sitrumun ini mengadakan sebuah acara di kampusnya, tiba-tiba saja pandangannya tertuju kepada seorang wanita cantik dan ini dia bebenguknya. Singkat cerita, di malam harinya saat Sitrumun ini berada di sebuah pesta, dia pun kembali bertemu dengan AWW itu dan pada saat itu Sitrumun pun terus memperhatikan wanita itu. Padahal pada saat itu Tengkorak Sitrumun sedang bersama si Siti. Emang buang kayak ini Sitrumun ya. Lagi-lagi Dewi Fortuna pun kembali berpihak kepada Sitrumun karena di keesokan harinya ketika dia sedang berada di sebuah perpustakaan, dia pun kembali bertemu dengan wanita cantik itu. Pada saat itulah Truman memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita itu, tetapi anehnya pada saat itu si wanita mengatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak boleh, bahkan dilarang untuk berbicara dengan Truman. Tentu saja pada saat itu Tengkorak Sitrumun pun menanyakan kepada si wanita, kenapa demikian? Tetapi pada saat itu si wanita pun tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Truman hingga pada akhirnya si wanita pun mengajak Truman untuk pergi ke sebuah pantai. Di pantai itulah si wanita mengatakan kepada Truman bahwa sesungguhnya mereka berdua hanya memiliki waktu yang sangat sedikit dan waktu yang sedikit itu mereka manfaatkan untuk, ya kalian udah pasti tahulah mereka akan berbuat apa. Setelah itu si wanita mengatakan kepada Truman bahwa sebentar lagi akan ada beberapa orang yang menjemputnya dan memisahkannya dari Truman. Dan benar saja tidak lama kemudian datanglah sekelompok orang dan membawa si wanita itu pergi dari sana. Pada saat itulah si wanita mengatakan kepada Truman bahwa namanya adalah Sylvia Lauren. Tetapi yang membuangkannya adalah si laki-laki yang menjemput ini mengaku bahwa dirinya adalah ayah dari Sylvia Lauren. Pada saat itu Sylvia mencoba menjelaskan kepada Truman bahwa dia sama sekali tidak mengenal orang-orang itu dan dia juga memberitahukan kepada Truman bahwa seluruh kehidupan Truman yang dialami di pulau itu adalah semuanya settingan, bahkan pantai itu pun hanya sebuah studio. Sebelum mabur, Sylvia mengatakan kepada Truman bahwa jika Truman ingin mengetahui seluruh kebenarannya maka dia harus mabur dan keluar dari pulau itu serta menemui Sylvia Lauren ke Pulau Fiji. Singkat cerita, isuk-isuk pun Caang terlihat di keesokan harinya Tengkorak Sitrumun ini terus memikirkan apa yang telah dikatakan oleh Sylvia Lauren dan terlihat dia pun mulai memperhatikan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan di sanalah Truman baru menyadari bahwa ternyata kejadian yang dia alami pada hari itu benar-benar sama persis dengan kejadian yang dia alami di hari-hari sebelumnya. Dari sanalah Truman meyakini bahwa apa yang telah dikatakan oleh Sylvia Lauren itu benar tentang hidupnya yang sudah disetting. Dan keanehan pun tidak sampai di situ saja. Ketika Truman masuk ke tempat kerjanya, tiba-tiba saja dia melihat sebuah lift yang sedang terbuka dan di dalamnya terdapat sebuah panggung teater yang sangat besar. Asli sampai di sini saya juga ikutan liur dan bingung serta tengah arti gitu ya. Sebenarnya si Truman ini siapa? Apakah dia seorang agent atau dia seorang kriminal atau justru dia seorang penyihir? Singkat cerita di malam harinya terlihat Tengkorak Sitrumun pun sedang melihat-lihat foto kenangan pernikahannya bersama si Siti dan di sana dia melihat satu kejanggalan pada si Siti. Di mana dalam foto pernikahannya Tengkorak si Siti ini menyilangkan tangannya ketika berfoto dengan si Truman. Para citizen, kalian kurunya kalau di barat itu tanda kita menyilangkan tangan adalah tanda sebuah pembatalan. Contoh kalian bersumpahnya, asli aing mah teu nyolong duit gitu, tapi posisi tangan kalian itu X, itu artinya kalian membatalkan omongan yang udah kalian keluarkan begitu. Nah, jadi bisa diartikan nih kalau si Siti sama si Truman bohong gitu nikahnya karena kan si Siti tangannya nyilang. Dari sanalah Tengkorak Sitrumun semakin bingung dan mulai pinisirin dan bertinyi-tinyi sebenarnya apakah yang sedang terjadi dalam hidupnya. Singkat cerita, isuk-isuk pun Caang deui terlihat pada pagi itu istrinya Sitrumun si Siti berangkat bekerja seperti biasanya ke rumah sakit karena kan dia seorang dokter gitu ya. Dan tak lama kemudian terlihat Tengkorak Sitrumun mengikuti istrinya untuk mabur ke tempat kerjanya.
Sesampainya di rumah sakit, tengkorak si Truman pun langsung akan menemui istrinya, tetapi tiba-tiba saja dia pun dicegat oleh seseorang dan terlihat pada saat itu si Truman pun dipersulit untuk bertemu dengan istrinya sendiri. Pada saat itulah Truman pun langsung menggunakan jurus kanuragannya dan dia pun menerobos secara diam-diam ke dalam rumah sakit itu. Tetapi alangkah terkejutnya ketika dia melihat sang istri dan mengetahui fakta bahwa ternyata si Siti bukanlah seorang dokter. Tak lama kemudian, tanpa pikir panjang, tengkorak si Truman ini pun langsung mabur dan dia pun langsung menuju ke sebuah airport untuk memesan sebuah tiket penerbangan menuju Pulau Fiji. Tetapi sialnya pada saat itu, sang resepsionis pun mengatakan kepada Truman bahwa tidak ada satu penerbangan pun yang menuju Pulau Fiji karena di sana sedang terjadi cuaca yang buruk. Tanpa berputus asa, tengkorak si Truman pun terlihat dia memilih jalur darat dan mendatangi sebuah halte bus untuk menuju ke Pulau Fiji. Tetapi lagi-lagi si Truman pun mengalami sebuah kesialan. Pada saat sang supir akan menyalakan mobil tersebut, tiba-tiba saja mesin pun meledak dan perjalanan pun tidak bisa dilakukan. Pada saat itu terlihat tengkorak si Truman pun sudah mulai putus asa dan greget dengan apa yang telah dia alami. Singkat cerita, setelah pulang bekerja, si Siti pun langsung dicegat oleh si Truman dan meminta si Siti langsung masuk ke dalam mobilnya. Di sana, si Truman pun meminta Siti agar memperhatikan kaca spionnya. Pada saat itu, Truman mengatakan kepada Siti bahwa dia bisa menebak semua orang yang akan lewat di belakang mobilnya. Dan benar saja, seluruh tebakan Truman tidak ada yang salah. Pada saat itu, Siti pun merasa kebingungan kepada suaminya. Apakah suaminya ini sudah berubah menjadi seorang tukang sulap atau apa gitu? Tetapi kemudian Truman pun menjelaskan kepada Siti alasannya bisa menebak semua itu karena orang-orang tersebut memang hanya berputar-putar saja di sekeliling rumahnya. Dan hal tersebut disadari oleh Truman setelah Sylvia Lauren ngomong. Tetapi pada saat itu terlihat tengkorak Siti tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan Truman. Sampai pada akhirnya si Truman pun membawa Siti ke tempat lain untuk membuktikan bahwa perkataannya adalah benar. Saat Truman akan membawa Siti ke tempat itu, tiba-tiba saja terjadi sebuah kemacetan yang mendadak. Tanpa pikir panjang, tengkorak si Truman pun langsung memundurkan kendaraannya dan berputar satu putaran. Lalu dia pun kembali ke tempat itu dan tiba-tiba saja kemacetan itu pun hilang seketika. Di sanalah Truman mengatakan kepada Siti bahwa sebenarnya hidup mereka berdua itu sudah disetting oleh seseorang. Tetapi yang membagongkannya adalah pada saat itu tengkorak si Siti tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Truman. Kemudian Truman pun melanjutkan perjalanannya bersama Siti dengan menaiki mobil. Tetapi tiba-tiba saja muncul lagi satu kejanggalan di mana mobil mereka pun dijegat oleh sebuah api yang entah munculnya dari mana. Tetapi bagusnya tengkorak si Truman terus menerobos api itu sampai pada akhirnya mereka pun berhasil melewatinya. Tetapi tidak lama dari sana mereka pun bertemu dengan segerombolan polisi yang sedang menangani sebuah kekacauan. Pada saat itu Mang Lisi pun menjelaskan kepada Truman bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan harus kembali ke rumah mereka karena di sana sedang terjadi evakuasi. Tanpa banyak kacau, tengkorak si Truman pun mengucapkan terima kasih kepada Mang Lisi. Tetapi anehnya pada saat itu Mang Lisi pun langsung menyebutkan nama Oke, Truman. Di sanalah Truman pun merasa kebingungan karena dirinya tidak pernah merasa menyebutkan nama, tidak pernah berkenalan dengan Mang Lisi itu. Tetapi kenapa Mang Lisi itu bisa mengenali Truman? Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Siti dan Truman pun berhasil kembali ke rumah mereka. Lagi-lagi pada saat itu pun terjadi sebuah keanehan di mana pada saat itu tengkorak si Siti memegangi minuman coklat kesukaannya si Truman dan terlihat si Siti seperti sedang mempromosikan minuman tersebut kepada seseorang. Padahal di ruangan itu tuh nggak ada orang selain si Truman dan si Siti. Entahlah apakah si Siti ini sudah stres atau sudah gelo, saya pun tidak nyaho. Tetapi yang jelas pada saat itu tengkorak si Truman pun merasa kebingungan dengan apa yang telah dilakukan oleh si Siti. Sampai pada akhirnya tengkorak si Truman ini menanyakan kepada si Siti, Siti, adik kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngobrol sama siapa? Terus apa hubungannya coklat sama masalah yang sedang kita hadapi? Dan terlihat pada saat itu tengkorak si Siti merasa ketakutan karena terus didesak oleh si Truman. Karena pada saat itu tengkorak si Siti merasa terdesak dan teroncom oleh si Truman. Pada akhirnya dia pun mengatakan bahwa tolong kalian lakukan sesuatu. Hal itu pun membuat si Truman tambah bingung dan semakin mendesak si Siti dengan menanyakan bahwa Siti, adik kamu ngomong sama siapa? Terus adik kamu ngomong apa?
Walaupun dalam keadaan ngadarek-dek kasihanan serta ngalalet, tangkurak si Siti terus mencoba meyakinkan tangkurak si Truman bahwa dirinya tidak bicara pada siapapun selain kepada Truman. Beruntungnya tak lama kemudian terlihat tangkurak si Marlon pun datang ke rumah si Truman, dan pada saat itu sontak saja tangkurak si Siti teh langsung memeluk si Marlon dan cerik serta gogoakan. Tetapi entahlah aing oge teu nyaho serta teu ngarti karena tiba-tiba saja pada saat itu terlihat tangkurak si Truman pun sangat merasa menyesali perbuatannya. Pada saat itu terlihat tangkurak si Marlon pun mencoba mengajak si Truman untuk ngorbol, dan Truman pun mengatakan kepada Marlon bahwa dirinya merasa semua orang sedang memperhatikannya dan dia merasa bahwa hidupnya sudah disetting oleh seseorang. Tetapi anehnya terlihat pada saat itu Marlon pun justru mentertawakan Truman dan menjelaskan bahwa tidak mungkin kehidupannya Truman sudah disetting karena mereka berdua sudah berteman sejak umur 4 tahun. Dan ketika mereka berdua ngorbol itulah ternyata di tempat lain terlihat ada beberapa orang yang terus memperhatikan mereka melalui kamera tersembunyi. Asli aing pinisirin, sebenarnya siapa sih tangkurak si Truman ini? Tetapi anehnya pada saat itu tiba-tiba saja tangkurak si Marlon mempertemukan si Truman dengan seorang laki-laki. Dan ketika Truman memperhatikannya dengan seksama, ternyata laki-laki itu adalah ayahnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang terus dan selalu mengawasi seluruh gerak-gerik dari Truman ketika Truman di luar, di rumah, bahkan sekalipun si Truman sedang molor, mereka terus mengawasi Truman melalui kamera tersembunyi. Asli saya yakin kalian semua pinisirin sebenarnya siapakah ini si Truman, dan nanti sabar di akhir film saya akan menjelaskannya siapakah tangkurak si Truman ini. Tapi tiba-tiba saja ketika tangkurak si Truman ini sedang molor, mereka menemukan satu kejanggalan sampai pada akhirnya hal tersebut pun membuat mereka semua terpanik-panik. Sampai pada akhirnya salah satu dari mereka langsung menelpon dan memerintahkan Marlon untuk segera mendatangi rumahnya Truman dan mengecek keadaan Truman. Oh, ternyata tangkurak si Marlon ini mengetahui semuanya, bahkan dia termasuk kepada orang-orang yang ada di belakangnya. Dan alangkah terkejutnya si Marlon ketika melihat ternyata yang berada di kamar Truman bukanlah Truman melainkan hanyalah sebuah boneka, sedangkan tangkurak si Truman sudah kabur dari rumah itu. Seketika saja tangkurak si Kristo pun memerintahkan kepada seluruh bawahannya untuk menghentikan siarannya. Nah lo, kalian pasti bingung kan siaran apakah yang dimaksud oleh si Kristo? Pada saat itulah mereka semua langsung mengadakan meeting dadakan dan memutuskan untuk mencari keberadaan si Truman. Dan seketika saja pada saat itu langsung terjadi sebuah keanehan di mana sebuah bulan yang ada di langit dan terlihat dari tepi pantai berubah menjadi sebuah lampu tembak. Kemudian seluruh orang-orang yang tinggal di pulau tempat tinggalnya Truman pun berkumpul di satu tempat untuk mencari keberadaan Truman, termasuk istrinya, ibunya, dan ayahnya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah pada saat itu sedang malam hari, kemudian sedang poek-poeknya dan di sana juga ada bulan, tetapi anehnya bulan itu pun berubah menjadi sebuah lampu tembak yang kemudian seketika saja langsung muncul matahari dan berubah menjadi siang hari. Jadi bulan sama matahari teh berdampingan. Dari sinilah baru diketahui fakta bahwa ternyata apa yang telah dikatakan oleh Sylvia Lauren tentang hidup Truman itu sudah disetting dan tempat yang dia tinggali itu adalah palsu dan hanya sebuah studio, itu adalah benar. Oke baik para netizen, saya akan menjelaskan. Jadi tangkurak si Truman ini sejak dalam kandungan sampai dia segede gitu, dia sudah dipantau oleh seluruh kamera yang ada di negeri itu. Karena si Truman ini sudah menjadi artis sejak dia masih dalam kandungan. Tetapi dia tidak sadar kalau dirinya sebenarnya seorang artis. Nah kalian semua teh pasti bingung kenapa tangkurak si Truman ini tidak tahu bahkan tidak sadar bahwa dirinya seorang artis dan selalu disorot oleh kamera kemanapun dia pergi. Si Truman ini tidak tahu karena tidak pernah diberitahu oleh orang tuanya. Yang tahu seluruhnya adalah orang tuanya, kemudian bestinya si Marlon dan istrinya. Kenapa si Truman ini tidak dikasih tahu? Karena konsep dari si produser memang menginginkannya ya seperti itu, sebuah film yang tanpa settingan, tanpa acting, dan hanya menampilkan seluruh kejadian alami saja. Maka dari itu si produser menciptakan satu pulau buatan di mana dalam pulau tersebut ya diciptakan kehidupan yang seperti kehidupan biasa aja gitu. Tetapi orang-orang di sana tuh tahu kalau mereka sedang membuat sebuah film dan hanya si Truman sajalah yang tidak tahu. Dan canggihnya lagi adalah pulau buatan tersebut bisa dikontrol melalui luar angkasa.
Kita lanjut bahas filmnya ya netizen. Jadi ketika mereka mencari Truman ke sana kemari, mereka pun tidak menemukannya. Sampai pada akhirnya mereka pun teringat pada satu kamera yang belum mereka cek, yaitu kamera yang berada di sebuah pantai. Lagi-lagi karena itu hanyalah sebuah studio, pantai itu pun hanya sebuah pantai buatan. Dan di sana terlihat tangkurak si Truman pun sedang menaiki sebuah kapal kecil untuk mabur dari pulau itu dan menuju ke pulau Fiji. Pada awalnya seperti yang kalian nyaho, film The Truman Show ini kan sempat dimatikan karena si Truman-nya teh ngalengit atau hilang. Nah, karena si Truman ini sekarang sudah ditemukan, film atau siaran Truman Show pun kembali disiarkan. Karena pada saat itu tangkurak si Truman teh belum nyaho bahwa seluruh tempat yang ada di sana hanyalah sebuah studio film. Dengan bahagianya dia teh merasa bahwa dia akan berhasil mabur dari pulau itu dan menuju ke pulau Fiji untuk menemui Sylvia Lauren. Tetapi terlihat di sisi lain para produser pun mencoba menghalangi si Truman untuk sampai ke tepi pantai agar si Truman tidak mengetahui kebenarannya dengan mengirimkan sebuah badai kepada si Truman. Tetapi karena hal tersebut tidak berhasil, mereka pun kembali mengirimkan hal yang lebih dari itu, yaitu dengan membolak-balikan kapalnya si Truman. Dan lagi-lagi hal itu pun gagal. Sampai pada akhirnya tangkurak si Truman yang tadinya pingsan, dia teh kembali sadar, kemudian melanjutkan perjalanannya menggunakan kapal kecil itu. Tetapi tiba-tiba dia mendengar ada suara aneh dari kapalnya. Dan ketika Truman memeriksanya, ternyata ujung dari kapalnya telah menembus sebuah tembok. Dan ketika dia pegang bahwa tepi pantai yang dia tuju hanyalah sebuah lukisan. Di sana Truman pun menemukan sebuah tangga dan terdapat sebuah pintu keluar, tetapi tiba-tiba saja ada seseorang yang menyapa dirinya melalui sebuah kamera tersembunyi. Dan orang yang menyapa Truman melalui kamera tersembunyi itu adalah Christoph. Pada saat itu Christoph mengatakan kepada Truman bahwa dirinya bisa mengatakan apapun kepada Christoph karena pada saat itu Truman sedang disaksikan oleh seluruh orang yang ada di dunia. Truman hanya bertanya sebenarnya siapakah dirinya dan apa yang terjadi pada dirinya. Pada saat itu, sontak saja Christoph pun langsung menjelaskan kepada Truman bahwa sebenarnya Truman adalah seorang artis di mana dia sudah dipantau sejak dia masih dalam kandungan sampai dia sebesar itu. Dan Christoph menjelaskan bahwa Truman adalah seorang mega bintang. Christoph menjelaskan kepada Truman bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mengenal Truman kecuali aing sama kalian ya. Yang kemudian Christoph pun meminta kepada Truman untuk mengatakan sesuatu kepada seluruh para penggemarnya. Dan pada saat itu Truman pun sempat mikir agak lama gitu ya. Sampai pada akhirnya Truman pun mengatakan bahwa kalian tidak akan pernah lagi bertemu dengan saya di selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore serta selamat malam. Pada akhirnya Truman pun keluar dari pulau itu. Film pun enggesan. Dari film ini kita bisa belajar bahwa si Cipung anaknya Raffi Ahmad teh the real Truman ya. Karena kalau untuk kita mah atuh apalah arti dari sebuah kamera tersembunyi ya. Karena tidak ada satu orang pun yang ingin menyorot kita. Siapa atuh ya? Aku mah apa atuh? Ya sudahlah buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih Mimin ucapkan, semoga kalian semua terhibur. Bye bye. Asli ya, aing teh ceritanya kamari teh lagi aerobik di imah sendirian aja gitu ya. Tiba-tiba ada orang lewat, terus dia teh gagarutu ngomong kayak begini. Ih, jika jelema gelo cenah ge kutak-gitak sorangan wae. Ih, dasar si kunyuk, aing teh keur senam curut, keur aerobik, proses mengecilkan badan gitu ya. Kan ini teh gara-gara kamu juga bilang kalau saya gendut ya. Makanya saya teh aerobik senam, giliran aing aerobik cenah ge dibilang kayak orang gelo, dasar cucurut.